Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 andragogi ingin menjelaskan dan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang beranggotakan saya Nila Masifa dengan NIM 23005128 dan teman saya Rehan Munandra dengan NIM 23005097 dengan materi yaitu faktor yang mempengaruhi orang dewasa dalam belajar. Baik, kita masuk pada materi pertama yaitu faktor psikologis. Tingkah laku dalam proses mengingat, menyimpan, menginterpretasikan, menanggapi. Faktor psikologis ikut mempengaruhi orang dewasa dalam belajar. Menurut Tom Dick yang dideskripsikan oleh Mullock tahun 1953, mengatakan bahwa gejala-gejala psikologis yang disebutkan di atas mengalami penurunan pada orang dewasa, khususnya pada setengah baya dan orang manula. Semua aspek psikologis tersebut mempengaruhi kegiatan belajar. Seandainya orang dewasa mengalami keterlambatan menangkap sesuatu yang disampaikan atau ide-ide baru, hal tersebut merupakan kewajaran. Dalam hal ini dibutuhkan pemahaman dan kesadaran pendidik akan hal tersebut. Kita masuk pada faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini merupakan faktor yang menyangkut kondisi fisik orang dewasa. Lunandi pada tahun 1981 mengemukakan kelemahan kondisi fisik yang dialami oleh orang dewasa yang sudah lebih lanjut usia, misalnya pendengaran, penglihatan, dan sering sakit fisik lainnya. Kondisi fisik tersebut makin menurun seiring bertambahnya usia. Faktor yang bersifat fisik ini perlu memahami oleh pendidik atau guru yang selamanya berhubungan dengan orang dewasa. Baik, kita masuk pada faktor ketiga yaitu faktor sosiologis. Pada umumnya, orang dewasa telah menempati peran tertentu di dalam masyarakat. Seseorang dalam rumah tangga mungkin berperan sebagai kepala keluarga. Di kantornya mungkin sebagai kepala biro dan kepala bagian. Selanjutnya di masyarakat boleh menjadi ketua RT. Di bidang agama sebagai imam dan khatib. Dengan kata lain, tidak jarang orang dewasa mempunyai jabatan yang ganda. Kegandaan jabatan itu juga menyita waktu untuk berbagai kegiatan. Berdasarkan kondisi kegandaan peran tersebut, jika guru pembimbing orang dewasa tak menduga hal tersebut untuk melakukan sesuatu tugas dalam belajar, sadarilah bahwa tugas orang dewasa itu cukup ganda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rehan. Pada Rehan, silahkan. Saya akan melanjutkan materi dari Milan tentang faktor kultural. Perubahan kehidupan terjadi karena adanya penemuan baru dari luar maupun masyarakat itu sendiri. Kebudayaan baru yang bersifat bahan, misalnya peralatan, pertanian, rumah tangga, transportasi, dan telekomunikasi. Dan ada lagi yang non-bahan, misalnya pada konsep baru tentang KB, budaya menabung dan dihargai waktu, dan lain-lain. Keterbelakangan budaya terjadi karena tempat tinggal masyarakat yang terpencil, penolakan masyarakat atas datangnya budaya baru. Faktor sosial ekonomi. Kekurangan secara ekonomi pun terjadi juga terhadap orang dewasa. Hal itu menyebabkan kurangnya minat belajar. Belajar memerlukan juga sebuah biaya. Sebagaimana penduduk dunia, termasuk di Indonesia, di dalam kondisi ekonomi yang rendah, penduduk yang masuk wajib belajar saja masih banyak yang belum memperoleh pendidikan, apalagi mereka yang termasuk dewasa. Masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kondisi tersebut, mana mungkin mereka sempat berpikir masalah pendidikan belajar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi pada hari ini. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.